Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Karena pembelajaran tema 2 sudah selesai, kita hari ini belajar masuk tema 3 ya, yang berjudul makanan sehat. Sub tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya, disiapkan dulu buku tematiknya yang tema 3 berjudul makanan sehat. Sebelum mulai, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang ketiga, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian, tujuan berikutnya adalah dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Dan yang terakhir adalah dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Iya. Semuanya sama-sama dibuka ya, buku tematiknya halaman 2. Nah, kita lihat di situ ada gambar makanan. Apakah kamu selalu makan makanan sehat yang seperti ada di gambar? Ya, coba lihat pertanyaannya. Sebutkan contoh-contoh makanan sehat. Makanan yang menurutmu sehat yang mana? Nah, yang sehat itu contohnya nasi, buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Sementara kriteria makanan sehat itu yang seperti apa? Yang mengandung zat bergizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, jadi makanan sehat itu baik untuk kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, karena makanan itu sangat baik dan penting, jadi banyak iklan yang kita temui di tempat-tempat umum yang judulnya tentang makanan sehat. Contohnya ada di iklan-iklan berikut, iklan-iklan yang mengiklankan makanan sehat ya. Ini 1, 2, dan 3. Coba Ibu kasih waktu 5 detik untuk memperhatikan iklan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, cukup. Nah, iklan itu gunanya adalah untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Nah, kalimat iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Ini penting untuk ditampilkan. Yang mengajak itu seperti apa? Yang ada kata ayo atau mari, ya, itu disebut kata mengajak. Nah, kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Ini juga ada iklan pentingnya air untuk kita. Nah, setelah kamu memahami apa itu iklan, fungsinya, kemudian apa saja yang ditampilkan. Nah, sekarang kamu ingat-ingat gambar iklan yang tadi Ibu suruh perhatikan ya. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Ini di gambar pertama ini tulisan apa yang kamu lihat? Iya, ini ya. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, yang kedua ini ada tulisan apa di sini? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda ya. Iya, betul. Dan yang ketiga ini tulisannya apa di sini? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, ini di sini tulisannya ya. Nah, dari tulisan-tulisan iklan yang tadi kamu baca, coba sekarang kita bikin peta pikiran kata kunci. Jadi kata kunci itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan beritahukan saja ya. Jadi kata kunci itu adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Itu namanya kata kunci. Ciri-cirinya apa kata kunci? Terdiri dari satu kata atau boleh juga dua kata yang membentuk frase kata.
ya. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kata yang unik tuh. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau mewakili keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah bacaan. Coba dari iklan tadi kata kuncinya apa sih yang kamu temukan? Nah, ini dia. Kata kuncinya adalah mengenai pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kenapa kata ini yang dipilih? Karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan tadi, ya. Nah, ini sama seperti biasanya. Ini ada di halaman 9, di halaman 5, ini masih kosong ya. Ini sudah Ibu beritahukan atau sudah kita pelajari bersama-sama, kita bahas jawabannya. Nah, selanjutnya, kita kan masih belajar tentang makanan sehat tadi yang ada di iklan ya. Nah, salah satu makanan yang sehat itu adalah susu. Susu biasanya dihasilkan oleh sapi, ada juga yang oleh kambing, ada juga yang oleh kuda gitu ya. Tapi yang biasa kita konsumsi adalah susu yang berasal dari sapi. Nah, bagaimana sih caranya sapi itu bisa menghasilkan susu? Dia makan apa saja? Lalu bagaimana sih mencernanya? Nah, sapi itu adalah termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali. Jadi memamah itu disebut memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya apa saja? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, dan lain-lain. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia terdapat 4 macam lambung yang fungsinya spesifik. Kalau manusia mungkin lambungnya hanya satu, memang hanya satu ya. Kalau hewan ruminansia ada 4. Nah, pencernaan makanannya dibantu oleh beberapa mikrob. Mikrob itu adalah bakteri atau protozoa untuk membantu mencerna rumput. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, ini penjelasannya yang ini. Nah, pada hewan ruminansia itu apa saja alatnya? Yang pertama gigi, ini bisa dibaca sendiri ya. Lidah dan saliva. Saliva itu atau ludah gitu ya. Ludah ini juga disalurkan untuk mencerna makanan. Ini bisa dibaca sendiri, kita percepat saja. Nah, ini dia. Lambungnya pada hewan memamah biak itu ada 4 ya. Ukurannya lebih besar dan ini merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Ini ada 4, ada rumen, ada omasum, kemudian abomasum dan retikulum. Ya, jadi bisa dibilang bahwa sapi ini memiliki 4 perut. Jadi lambungnya saja ada 4, belum usus dan lain-lain. Nah, ini proses yang terjadi itu berbeda-beda. Nah, ini lebih jelas ada di halaman 8 ya, bisa dibaca sendiri. Ini caranya seperti ini gitu ya. Pertama itu di perut besar, jadi setelah masuk dari mulut ke perut besar, lagi langsung dulu ke sini nih, ke belakang, itu dicerna menjadi bubur. Nah, ini ketika sapi beristirahat, makan ini kembali lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi gitu ya. Tidak usah bilang jijik, kenapa gitu, karena memang dia cara mencernanya seperti itu. Lalu kalau di dalam retikulum ada proses apa? Nih, yang ini retikulum, yang ini ya, ini difermentasi dengan bantuan bakteri tadi. Nah, kemudian kalau di dalam omasum ada proses apa? Nih, yang di ini pink tua ya. Ini dibantu oleh enzim pencernaan, lalu masuk ke abomasum. Ini di sini yang disebut lambung yang sebenarnya, karena di sini ada enzim pepsin ya. Nah, setelah melewati seluruh proses ini makanan bergerak menuju usus halus. Panjangnya itu bisa sampai 40 meter. Nah, di sini ada proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Nih, sisa-sisa makanan yang tidak diserap itu akan dikeluarkan melalui anus ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kamu membaca istilah-istilah tadi ya, di halaman 8, apa
kata-kata yang tidak kamu mengerti. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini ya. Ada mikroba, anaerob, protozoa, absorpsi, enzim, dan fermentasi. Nah, ini juga arti-artinya sudah Ibu tuliskan di sini, bisa kamu baca ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada di halaman 9. Jadi seperti ini. Rumput itu kan dikunyah di mulut, masuk ke esofagus. Esofagus itu kerongkongan. Lalu masuk ke rumen, perut besar. Ini ada proses apa? Proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu setelah dari rumen masuk lagi ke mulut. Ini dikunyah 2 kali. Itu kan tadi yang disebut bahwa sapi itu termasuk hewan rumensia ya. Jadi memamah biak. Hewan ruminansia, jadi memamah biak, mengunyah makanannya 2 kali. Jadi setelah dari masuk ke perut besar, ini masuk lagi ke mulut, dikunyah lagi supaya makanannya lebih lembut ya. Dari situ masuk ke retikulum, lambung, salah satu lambung, lalu masuk lagi ke lambung yang namanya omasum, masuk lagi ke lambung yang terakhir abomasum. Nah, ini baru ada proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Dari abomasum baru ke usus. Nah, seperti itu prosesnya. Kalau manusia bagaimana? Apakah manusia mengunyahnya 2 kali? Dari lambung balik lagi ke mulut terus kita kunyah lagi? Tidak ya. Nah, kita lihat di sini. Ini setelah kita belajar tadi pencernaan sapi, nah sekarang kita belajar tentang pencernaan manusia. Nah, ini alat-alatnya. Alat-alat pencernaan, ini mulut, ini kerongkongan, ini lambung, usus halus, ini usus besar, dan ini anus ya. Prosesnya ada apa saja? Di mulut ada apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang ada di halaman 15 ya. Itu harusnya kamu yang menggambar, tapi Ibu sangat baik sekali sudah menggambarkan dan memberitahu jawabannya ya. Jadi di mulut ini ada proses ingesti dan mastikasi. Jadi ini mengunyah. Lalu ke kerongkongan ada proses deglutisi, ini meremas-remas supaya makanan ini masuk ke dalam lambung. Nah, di ini ada lagi proses digesti atau pencernaan, jadi dicerna ya. Lalu ke usus halus ya, maaf, kita ulangi lagi ya. Ini jadi di sini ada proses usus halus, tadi sampai usus halus ya. Ada proses absorpsi, penyerapan makanan, sari-sari makanan. Nah, lalu dari yang tidak diserapnya makanan, sisa-sisa makanan yang tadi tidak diserap atau ampas-ampasnya masuk ke usus halus yang ini. Nah, di sini ada penyerapan sisa-sisa air dan pembusukan ya. Kemudian masuk atau keluar, bukan masuk ya, keluar melalui anus. Sisa-sisa atau sampah-sampah sisa pencernaan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu keluar melalui anus. Ya. Nah, ini. Jadi kita lanjutkan, sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang tadinya kasar jadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim ya. Enzim ini membantu proses penyerapan sari makanan. Nah, ini juga berfungsi membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Yang sisa-sisa tadi dikeluarkan melalui anus gitu ya. Karena kalau nggak dikeluarkan itu akan menjadi racun yang akan merusak, meracuni tubuh kita. Nah, secara singkatnya seperti ini prosesnya. Pertama, masukkan makanan ke mulut, lalu dikunyah dengan gigi, ditelan ke kerongkongan, lalu pemecahan makanan yang jadi kompleks, jadi zat-zat yang lebih sederhana di lambung ya, lalu menyerap sari-sari makanan tadi di usus halus dan sisa-sisanya dikeluarkan melalui anus. Nah, itu dia, alhamdulillah sudah selesai. Nah, tugasnya adalah ada di halaman 13 menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Ya, ada di halaman 13 mengisi pertanyaan nomor 1 sampai 4. Kalau kamu menyimak videonya dari awal, Ibu yakin ini mudah sekali kamu menjawabnya ya. Dan tugas yang kedua adalah ada di halaman 16. Ayo berlatih. Di situ ada kotak ya.
itu diisi saja pertanyaannya yang ada di kotak itu. Nah, itu bisa disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.